Hai Gemini, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Gemini, ini adalah general reading untuk kalian ya, Gemini Sun, Moon, Rising, oke? Karena ini general reading, jadi memang tidak harus resonate dengan semuanya ya. Semua Gemini Sun, Moon, Rising tentu saja enggak. Silahkan ambil yang resonate aja. Lalu kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan, memang tidak resonate sepertinya. Jadi ya jangan dipaksakan ya. Kemudian kalau ada penjelasan yang diulang itu mengikuti kartu yang keluar, apalagi kalau kartu yang dibuka itu banyak ya. Termasuk ada kartu konfirmasi di mana penjelasannya ada yang sama. Jadi kalau semua kartu harus dijelaskan gitu ya, ya akhirnya ada penjelasan yang diulang juga kan gitu. Karena ada pembacaan yang sama tadi, oke? Kemudian terima kasih buat teman-teman yang setia nonton video di YouTube ini ya. Terima kasih untuk support kalian, terima kasih untuk like dan share-nya, oke? Nah, kita langsung saja menuju ke general reading ini ya. Kira-kira energi Gemini, Sun, Moon, Rising 3 bulan ke depan itu bagaimana sih gitu ya. Oke Gemini, aku lihat di sini sebagian besar dari kalian itu dealing dengan Earth sign ya. Karena di sini banyak unsur Pentacles-nya. Ada King of Pentacles, ada Queen of Pentacles ya. Lumayan banyak earth sign-nya. Page of Pentacles juga ada 2 gitu ya. Dari 2 deck yang berbeda. Oke. Kalau aku lihat di sini Gemini, 3 bulan ke depan itu adalah masa di mana kalian itu berusaha memutuskan pilihan yang sulit. Ya. Kalau ini energinya tidak terbalik, karena general reading ini energi bisa vice versa ya. Kalau aku lihat Gemini akan membuat keputusan yang sulit gitu ya. Dia dihadapkan pilihan yang situasinya jelas nggak gampang gitu. Tapi aku melihat di sini ada third party situation Gemini. Mungkin kalian sedang mengalami third party situation ya. Bisa dari pihak kalian, bisa dari pihak orang yang sedang ingin kalian manifestasikan dalam hidup kalian gitu ya. Tapi aku melihat di sini seperti bukan hanya tentang 2 orang, ada 1 orang gitu ya yang menjadi alasan kenapa hubungan ini atau situasi ini jadi sulit gitu, sulit untuk memilih gitu ya. Karena mungkin ada salah satu yang tidak available di sini ya secara status relationship-nya gitu. Oke, Gemini Sun, Moon, Rising. Di sini ada Seven of Cups. Di sini ada The Star. Bisa juga kalian dealing dengan Aquarius Sun, Moon, Rising ya. Seperti yang aku bilang, banyak dari kalian dealing dengan Earth sign. Sun, Moon, Rising-nya ada unsur Earth-nya, unsur Pentacles-nya ya. Ada unsur tanah gitu, yaitu ya unsur tanah, ada Capricorn, ada Taurus, ada Virgo ya. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini di bawah The Star itu sebenarnya ada King of Pentacles gitu. Nah, di sini aku melihat kalian itu sedang mempertimbangkan gitu ya. Ini baiknya gimana? Karena kalian seperti sedang berada di situasi yang tidak kalian inginkan gitu. Harapan kalian ada di tempat lain kalau aku lihat di sini ya. Kalian itu seperti menginginkan sesuatu atau seseorang yang lain di sini, dan kayak kalian itu sedang membandingkan 2 orang itu dan bagaimana kalau kalian bersama tiap orang itu kira-kira bagaimana gitu. Jadi kalian sedang mempertimbangkan, menganalisa gitu, kalau sama A itu gimana, B itu gimana gitu. Sebenarnya kalian menganalisa ini maksudnya untuk meyakinkan kalian agar tetap stay di posisi itu dan terus pada pilihan yang sudah kalian buat gitu. Walaupun kalian sebenarnya ragu sama pilihan itu gitu. Kalian berusaha mencari jawaban kenapa kok kalian tetap di sini aja gitu, dengan orang ini aja. Kayak gitu sih. Karena kalau aku lihat hati kalian tuh sebenarnya inginnya sama orang lain gitu, mempertimbangkan orang lain juga gitu. Mungkin banyak sekali hal yang lebih kalian inginkan dengan orang tersebut, dengan orang lain tersebut gitu. Jadi mungkin dalam pertimbangan itu sebenarnya sih kalian lebih berat sama orang lain yang sedang tidak sama kalian gitu.
tapi kalian berusaha meyakinkan diri kalian karena kalian takut. Maksudnya kalau mau keluar dari situasi ini dan memilih sesuai dengan hati kalian takut, kalian takut aja dengan konsekuensinya gitu, karena sepertinya ini situasinya sulit gitu ya. Kemudian kalau kalian tetap di sini, kalian juga ragu-ragu ntar bahagia nggak ya, karena hati kalian itu tidak memilih ini gitu. Kalau aku lihat sih seperti itu ya. Jadi banyak pertimbangan di sini. Intinya gini sih Gemini, banyak pertimbangan, banyak analisa, ya nggak apa-apa. Cuman maksudnya jangan sampai dengan banyaknya pertimbangan yang berusaha kalian ciptakan di pikiran kalian itu membuat langkah kalian itu jadi tambah sulit gitu. Oke, jadi kalau aku lihat sih mungkin kalian berputar-putar pada pertimbangan itu karena kalian itu sebenarnya belum siap menghadapi realita gitu, bahwa kalian memang harus memilih gitu, dikejar waktu gitu ya, kalian harus memilih gitu sepertinya. Di sini ada the devil, six of wands sama page of pentacles. Nah, aku melihat kalian tuh sebenarnya tergoda sama pilihan lain, apalagi di sini ada seven of cups, di sini ada the devil, kelihatan gitu loh. Ada godaan gitu di tempat lain. Siapa itu? Apalagi di sini ada high priestess loh. Jadi ini udah jelas sih third party situation gitu. Kalau kalian sedang bersama orang lain, sedang berada di hubungan ya dengan seseorang gitu, mungkin saja pikiran kalian itu ada di tempat lain gitu, bukan sama orang itu gitu ya kayaknya. Ya kalau kalian sudah berada di satu relationship, kayaknya ini ada third party nih, yang seseorang yang kalian idamkan, yaitu high priestess di sini, oke? Nah, di kartu justice sama three of pentacles sama ten of pentacles, iya. Jadi di sini sebenarnya ada dua ten of pentacles dari dua deck yang berbeda ya, oke? Jadi udah jelas ya, di kartu ini aku melihat kalian itu ya 3 bulan ke depan itu kayak dikejar deadline untuk membuat keputusan gitu. Jadi sebenarnya saat kalian memilih abstain dan tetap menjalani track kalian, itu kalian sudah memilih. Kalian memilih untuk stay di jalan itu bersama orang itu gitu. Jadi intinya kita nggak bisa lari dari nggak bisa lari dari kenyataan bahwa harus memilih gitu. Nggak bisa lari dari masalah gitu. Emang harus diselesaikan gitu. Kayak gitu sih. Jadi 3 bulan ke depan kayaknya kalian merasa ada keharusan untuk memutuskan siapa yang akan kalian pilih untuk bahagia bareng, untuk sukses bareng. Aku lihat di Ten of Pentacles itu kalian itu mempertimbangkan orang yang ingin kalian ajak serius gitu ya. Seven of Swords, Nine of Cups sama Queen of Pentacles. Nah, aku melihat ini adalah penjelasan untuk perasaan kalian terhadap orang ketiga itu ya, third party situation itu. Third party itu ya. High priestess di sini adalah orang yang kalian inginkan gitu ya. Di kartu ini yang aku lihat kalian itu sebenarnya pernah punya hubungan sama orang ini, high priestess ini ya. Ingat, karena ini general reading, energi bisa vice versa. Jadi ya kalian sesuaikan dengan keadaan kalian aja, oke? Nah, aku lihat kalian pernah mengalami kegagalan hubungan bersama orang ini, tetapi kalian masih menginginkan orang ini saat kalian sudah tidak available sekarang, atau kalian sudah punya yang lain gitu ya. Hubungan kalian sama orang ini dulu banyak konflik, banyak gagalnya mungkin ya, pokoknya banyak konflik dan akhirnya udah gagal lah intinya. Tetapi kalian saat ini itu merasa ingin mendapatkan kesempatan, ingin mencoba lagi membangun hubungan sama high priestess yang memang kalian masih mencintai dia gitu. Di Nine of Cups ini kalian mencintai orang ini, kalian masih mengidamkan dia gitu loh, untuk berada di Ten of Pentacles bersama kalian gitu ya. Jadi di kartu Seven of Swords itu kelihatan kayak kayak ya kalian ingin memperbaiki semua kesalahan yang
pernah terjadi di antara kalian dengan High Priestess ini ya. Ingin memperbaiki segala kegagalan dari hubungan yang lalu bersama High Priestess gitu. Karena kalian masih menginginkan High Priestess tersebut gitu. Kalau aku lihat sih gitu ya. Jadi ya gimana ya, kayak Seven of Swords itu adalah energi tidak ingin menyerah gitu. Kayak gitu sih. Di kartu Queen of Pentacles aku melihat kalian itu sebenarnya Queen of Pentacles yang aku lihat di sini adalah High Priestess gitu. Orang yang kalian sayangi ya kayaknya. Jadi orang yang kalian idamkan, orang yang kalian kagumi, orang yang pernah punya hubungan sama kalian dan kalian ingin kembali sama orang itu. Kalian masih mencintai itu. Ya, jadi saat kalian tidak memilikinya, kalian melihat dia sebagai sosok Queen of Pentacles gitu. Saat kalian tidak memilikinya, mereka itu terlihat lebih mempesona mungkin ya gitu. Tapi justru saat mereka terlihat di energi Queen of Pentacles, kalian itu jadi ada rasa nggak pede gitu ya. Nggak pede karena kalian sepertinya harus berada di energi King of Pentacles untuk bisa mengimbangi dia gitu ya. Jadi kalian melihat sosok yang kalian inginkan itu, yaitu High Priestess ini, kalian melihat sosok ini di mana High Priestess itu sebenarnya ya Queen of Pentacles itu ya. Kalian melihat sosok tersebut itu sosok yang secara finansial mapan gitu loh. Dan kalian kayak merasa ingin mengimbangi dia atau melebihi dia gitu, agar kalian itu bisa membuat dia terkesan dan lebih percaya diri untuk meminta kesempatan ke dia gitu, ke mereka gitu. Aku lihat seperti itu ya energinya. Jadi hubungan kalian dengan High Priestess tersebut ya, atau Queen of Pentacles ini ya hubungan kalian dengan mereka gitu, atau sosok mereka ini itu membuat kalian itu jadi jadi kalian sih merasa jadi lebih baik gitu ya. Mereka itu bisa memberikan perspektif buat kalian untuk menggali lagi potensi diri kalian. Mereka itu memberikan trigger untuk kalian agar kalian itu bisa lebih baik lagi gitu. Seperti itu sih. Jadi kalian merasa sosok ini sebenarnya menginspirasi kalian gitu, karena perubahan dalam hidup kalian itu tidak lepas gitu, atau porsinya lumayan besar porsinya besar banget gitu dari pengaruhnya Queen of Pentacles atau High Priestess ini gitu. Perubahan dalam hidup kalian yang ke arah lebih baik ya, itu banyak sekali gitu, dari banyak sekali perannya Queen of Pentacles terhadap perubahan positif dalam diri kalian. Cuman ya balik lagi, kayaknya ada rasa nggak percaya diri gitu ya. Terus aku melihat di sini kalian seperti bekerja keras gitu ya dalam hal materi dan finansial, dan aku lihat itu lumayan membuahkan hasil ya 3 bulan ke depan gitu. Itu kerasa kok ya, ada pemasukan yang lebih memuaskan lagi gitu ya, yang membuat kalian lebih passionate lagi mungkin gitu. Dan keadaan itu yang sepertinya membawa kalian pada ini loh, aku melihat approaching pada komunikasi itulah. Situasi kalian yang kalian rasa udah lebih baik itu secara finansial, sepertinya itu menjadi menjadi hal yang buat kalian percaya diri untuk memulai komunikasi mungkin terhadap orang yang kalian inginkan itu gitu. Karena di sini ada Eight of Wands. Jadi 3 bulan ke depan bisa saja kalian mulai berkomunikasi dengan orang yang kalian inginkan tersebut gitu ya. Di sini ada Temperance sama ada Page of Pentacles. Ada Page of Pentacles lagi di kartu konfirmasi ya yang aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat di sini sih ini kalian itu berusaha bersabar jelas dengan kondisi ini gitu. Tapi kalian itu ini kelihatan energinya agak lama sih. Tapi 3 bulan ke depan ini sepertinya kelihatan ada langkah lah ya.
Di kartu ini aku lihat sih lebih kayak menjelaskan kalian itu berusaha mempertimbangkan lagi pilihan ini gitu ya. Karena ya tadi kan kalian sepertinya terjebak di situasi yang saat ini kalian sesali atau tidak kalian inginkan gitu. Page of Pentacles ini kelihatan kayak kalian berusaha berani untuk membuat keputusan ya, memilih pilihan yang lain gitu, kayak gitu, berusaha memberanikan diri gitu ya. Wheel of Fortune sama Two of Wands sih aku melihat ada keadaan yang berubah sih ya, ada pertemuan kembali antara kalian bersama High Priestess itu atau third party itu, aku melihat seperti itu gitu. Jadi di kartu Page of Pentacles ini sebenarnya juga menjelaskan kalian itu mau berani mengambil resiko gitu ya untuk untuk mengikuti hati kalian gitu ya, mengejar Ten of Pentacles bersama seseorang gitu, kayak gitu sih. Dan di sini terlihat kayak sebenarnya energi kalian juga energi kesedihan ya, terlibat pada pilihan yang seperti ini gitu ya. Ini Three of Cups, third party situation gitu ya. Ini jelas kalau bukan kalian yang tidak available, mungkin mereka yang tidak available. Pertama, kalau kalian itu posisinya available ya, status kalian gitu, mungkin mereka tidak available, mereka udah sama orang lain gitu ya. Dan itu yang membuat kalian sedih gitu kan, karena kalian masih mencintai mereka. Dan kalian, tadi aku bilang ada rasa gak percaya diri gitu kalau mau bersanding gitu ya, atau mau melakukan approaching lagi nih gitu. Itu case pertama. Case yang lain, karena ini general reading dan bisa vice versa gitu ya, kalian yang sudah tidak available gitu ya, dan kalian itu menginginkan orang lain gitu. High Priestess ini orang yang masih kalian cintai, orang yang pernah punya hubungan sama kalian sebelumnya gitu. Cuman kalian mau keluar dari relationship yang sedang kalian jalani ini rasanya berat gitu, ada rasa gak enak. Entah mungkin karena kalian sudah melangkah terlalu jauh gitu ya, dan kalau mau kembali lagi pertama gak enak dengan pasangan atau dengan situasi yang sedang kalian jalani, dengan keadaan gitu ya kan. Dan ada rasa takut juga gitu kalau kalian mengejar High Priestess ini atau Queen of Pentacles ini, ternyata kalian ditolak kayak gitu, atau tidak berhasil gitu. Jadi rasanya maju mundur itu penuh dengan resiko gitu. Tapi ya balik lagi Gemini, bimbang, tapi ya orang itu rata-rata ya semuanya memang dikasih pilihan yang sulit. Orang yang ya mungkin pilihan yang sulit itu bisa menguatkan orang gitu. Jadi mereka yang terbiasa bisa membuat keputusan dari pilihan yang sulit itu mentalnya kuat gitu. Berarti nggak mudah ragu-ragu dan nggak mudah bimbang gitu, mungkin nggak mudah berubah-berubah gitu. Jadi prinsipnya memang diuji di situ gitu. Jadi ya mau gimana lagi, oke? Pesan yang lain aku lihat di sini sih, ya kalian itu kayak nggak tahu ya Gemini. Kalau aku lihat di sini tuh terlalu banyak ragu-ragu gitu loh. Kekuatan orang ya kekuatan orang itu memang bukan hanya dinilai dari ototnya aja, tapi keberaniannya mengambil resiko ya, keberaniannya dalam menjalani sesuatu yang sesuai dengan hatinya gitu. Karena tidak mudah loh ya di zaman manapun kayaknya menjalani sesuatu yang sesuai hatinya itu tidak mudah atau tidak selalu mudah, karena bisa saja pilihan kalian itu berlainan dengan pandangan sekitar kalian gitu ya, sehingga kalian harus berani gitu tampil dan menjadi diri sendiri. Itu emang nggak selalu mudah gitu ya begitulah gitu. Jadi ya balik lagi gitu ya, ini ada keraguan-keraguan yang besar banget gitu. Oke. Jadi ya mantapkan hati, sebenarnya apa sih yang kalian inginkan gitu ya. Emang ini diuji banget sih ya. Oh ya, balik lagi tadi, orang yang tangguh itu bukan hanya dari otot, tapi dari itu tadi, keberanian ya.
keberanian untuk mengambil resiko, tapi bukan berarti asal mengambil resiko ya, tetapi resiko yang sudah dipertimbangkan jelas gitu loh. Jangan asal ya. Kemudian berani untuk menjadi diri sendiri, berani untuk mengutarakan isi hatinya ya, berani untuk menjalani hidupnya secara jujur gitu loh. Nggak berpura-pura karena terlalu banyak pertimbangan, dan pertimbangannya sebenarnya kalau banyak pertimbangan nggak ada masalah, tapi pertimbangannya ini adalah pertimbangan pandangan orang. Nah itu repot sih ya, karena ya terserah sih, semua itu pilihan. Mau mengikuti pandangan orang, resikonya nggak bahagia gitu kan. Kalau mau mengikuti suara hati, jujur gitu ya terhadap diri sendiri ya, jujur untuk menjadi diri sendiri, menjalani hidup sesuai dengan jati dirinya gitu, resikonya ya memang harus harus berani beda, mungkin berani melawan pandangan-pandangan di luar sana gitu ya. Pokoknya intinya butuh keberanian di sini ya. Jadi Gemini tapi energinya tapi aku mau ngomong energinya kayak Libra, tapi sebenarnya nggak juga sih. Libra itu walaupun banyak pertimbangan, sangat mempertimbangkan sekali gitu ya, setiap pilihan gitu, pokoknya penuh dengan pertimbangan Libra itu. Tapi mereka itu kalau membuat keputusan itu masih tegas loh, Libra ya. Kalau Gemini nih banyak bingungnya kalau aku lihat, tapi intinya ya udah Gemini ini kayaknya akan kalian hadapi juga gitu. Jadi ya jalanin aja gitu. Oke. Semua pilihan tetap ada resikonya. Ya, jadi kalau kalian lari dari kenyataan atau lari dari tugas gitu loh ya, lari dari masalah ya, bukan kita mau buat masalah, tapi kalau case atau masalah itu sudah hadir ya harus kita selesaikan gitu kan, yaitu sebut saja tugas lah ya. Kalau lari dari situ tuh kita nggak bisa, kita akan terus dikejar itu, jadi kayak dikejar deadline kan gitu, dan itu hanya memperburuk keadaan ya. Lari terus karena takut itu memperburuk keadaan sih. Jadi ya tunjukkan gitu bahwa kalian itu bukan penakut, jadi ya hadapi itu. Oke? Terus aku melihat juga situasi keuangan nih membaik beberapa bulan ke depan gitu ya, kayaknya lagi lancar-lancarnya nih. Terus apa ya ini, mungkin kalian mau minta maaf sama orang ya, sama seseorang gitu. Ya nggak apa-apa, kalau mau minta maaf lakukan aja, kan cuma minta maaf gitu kan, nggak ada masalah gitu. Mau dimaafin nggak dimaafin, yang penting ya orang kalau mau minta maaf ya minta maaf aja gitu kan. Nggak harus ini sih nggak harus dijawab ya, maksudnya bahkan dijawab aja nggak harus gitu. Dijawab sudah dimaafkan atau tidak itu nggak harus gitu. Yang penting kalau mau minta maaf ya disampaikan aja, tapi ya terserah lah ya. Tapi kalau sekiranya itu mengganjal diri kalian gitu, rasanya kata-kata itu ingin keluar, ya udah keluarkan aja gitu. Itu tidak harus dijawab dan tidak harus juga diterima gitu. Ya namanya ini kan permintaan maaf aja, diterima atau enggak ya terserah gitu kan. Nggak usah dipaksa, tapi sudah disampaikan gitu. Ya, kayaknya di sini ada yang terobsesi ya. Mungkin saja masih terobsesi dengan mantannya, bisa jadi, atau orang dari masa lalu gitu ya. Tapi intinya repot ya kalau keadaannya bimbang lalu terobsesi ya. Nggak bisa mengendalikan obsesinya lalu tidak bisa menyelesaikan kebimbangannya. Itu situasi yang repot banget ya. Kira-kira itu yang aku lihat di sini untuk kalian Gemini Sun Moon Rising ya. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Gemini, good luck buat kalian.